Halo guys, kembali lagi di channel YND. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Avatar yang dirilis pada tahun 2009. Disutradarai oleh James Cameron dan dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Jack Sully. Dulu waktu saya masih dolanan layangan dan pertama kalinya lihat film ini, saya kira makhluk yang berwarna biru suka sekali minum Virtus dan ngemut permen jagoan neon. Setelah watak bocil saya hilang, saya baru mengerti bahwa makhluk tersebut tidak meminum Virtus, melainkan memang warnanya biru seperti ini. Makhluk tersebut adalah suku Na'vi, penduduk asli di bulan Pandora, bulan berpenghuni dan berhutan lebat yang mengitari planet gas raksasa Polyphemus seperti planet Jupiter. Namun planet Poly ini berada di sistem tata surya bintang Alpha Centauri, tetangganya matahari kita yang jaraknya 4,2 sampai 4,4 tahun cahaya dari tata surya kita. Jangan kaget kalau saya tahu tentang astronomi, karena memang sebenarnya saya mantan karyawan NASA di bagian juru masak. Oke, jadi film ini mengisahkan Jack Sully, marinir lumpuh yang menggantikan saudaranya menempati avatar Na'vi di bulan Pandora demi sebuah misi. Setelah Jack Sully diterima oleh para penduduk Pandora asli sebagai bagian dari mereka, ia harus memutuskan di mana kesetiaannya karena kelompok manusia akan mengambil wilayah dari suku Na'vi tersebut. Apakah Jack Sully ikut dengan manusia mengambil wilayah suku Na'vi, ataukah dia malah membela suku Na'vi yang telah menganggap Jack sebagai rakyatnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya sekalian ngabisin kuota. Pada tahun 2154, teknologi semakin maju dan penduduk semakin padat membuat sumber daya alam bumi mengalami krisis energi yang cukup parah. Jadi sekarang pohon-pohon itu jarang di bumi. Dalam kondisi seperti ini, manusia mempunyai ide untuk menambang energi mineral di bulan. Administrasi Pengembangan Sumber Daya atau RDA membangun pertambangan mineral berharga yaitu unobtainium di bulan Pandora. Berawal dari padatnya penduduk di bumi, ada seorang mantan marinir bernama Jack Sully yang mengalami kelumpuhan pada kakinya. Saat itu ia mengunjungi sebuah klub malam di desa Serizawa hanya untuk meminum cuka biar sarafnya tak kaku. Jack tak sengaja melihat perempuan yang sedang dielus-elus oleh pria. Karena Jack punya hati yang baik, ia menghampiri pria tersebut lalu mengelus-elusnya kembali. Karena membuat kerusuhan, Jack dikeluarkan dari klub. Saat Jack tergeletak di jalan sambil cengar-cengir, ia didatangi dua orang yang memang sedang mencari Jack. Kemudian Jack dibawa ke tempat peleburan mayat di mana adik Jack yang bernama Tommy ini sudah meninggal dan akan dibakar biar jadi awu. Ternyata dua orang tersebut adalah anggota dari RDA yang menyuruh Jack menggantikan pekerjaan Tommy. Sebelumnya Tommy ini seorang ilmuwan yang bekerja di RDA. Ia meninggal dalam pertengahan tugasnya yaitu mengoperasikan avatar. Karena Jack mempunyai gen yang sama persis dengan Tommy, Jack ditawari untuk menggantikan adiknya mengoperasikan avatar di bulan Pandora. Mendengar gaji yang akan diterima Jack 3.000 perak per bulan, Jack akhirnya menerimanya dengan senang hati. Tanpa diperlihatkan cara terbang ke luar angkasa, Jack tiba-tiba berada di tabung hibernasi bersama penumpang lainnya. Ternyata mereka sudah melakukan perjalanan selama 5 tahun 9 bulan 22 hari ke bulan Pandora dengan melakukan zero sleep, yaitu tidur dalam keadaan beku di tabung hibernasi. Kini mereka sudah sampai di bulan Pandora menaiki pesawat wolak-walik. Jack dan anggota baru lainnya dibawa ke pangkalan militer. Karena atmosfer di Pandora sangat beracun bagi manusia, mereka diharuskan menggunakan kantong kresek oksigen agar mereka tetap bernafas saat di luar ruangan. Let's go, special case. Fighting for freedom.
Para anggota baru diberi arahan oleh Kolonel Miles. Miles juga menjelaskan bahwa di luar sana ada sekelompok suku yang sangat berbahaya. Mereka menyerang dengan anak panahnya. Intinya makhluk di Pandora ini sangat kuat. Kemudian Jack dibawa ke ruang penghubung di mana para ilmuwan menciptakan Na'vi sendiri sebagai avatarnya dengan menggunakan DNA manusia dan suku Na'vi asli Pandora. Tujuannya agar ilmuwan dapat menjelajahi Pandora dengan berbaur suku Na'vi menggunakan avatarnya. Setiap avatar dibuat mirip dengan penggunanya. Nah, avatar milik Tommy ini mirip dengan Jack, makanya Jack diminta untuk gantiin Tommy. Gak cuma itu, Jack juga diminta untuk ngevlog mendokumentasikan pengalamannya di sini. Kemudian Jack bertemu Dr. Grace Agustinus, kepala program Avatar. Grace menganggap Sully sebagai pengganti Tommy yang tidak memadai. Namun Jack mendapatkan tugasnya sebagai pengawal sambil melindungi Avatar Grace dan rekannya, Dr. Nom. Karena basicnya Jack ini memang marinir, bukan ilmuwan. Saat itu juga pengetesan Avatar Jack dilakukan. Jiwa Jack atau raganya dipindahkan ke tubuh Avatar. Setelah proses penghubungan selesai, Jack kegirangan karena di tubuh Avatar Jack bisa merasakan kakinya yang bisa digerakkan. Karena memang di tubuh manusia Jack lumpuh, tak bisa gerak-gerak. Jack langsung mencoba berdiri. Saat itu juga Jack keluar dari lab penghubung dan berlari karena saking sedihnya. Hey, it's okay, I'll get him. Kemudian Avatar Grace datang menyambut Jack. Malam harinya para avatar istirahat. Nah, ketika para avatar tertidur, mereka kembali ke tubuh manusianya masing-masing. Setelah Jack kembali, ia diperkenalkan kepada pilot Trudy Kekon yang akan membawa avatar ilmuwan ke tempat penelitian biologis nanti besok. Jack juga diperkenalkan ke Kolonel Miles yang menjelaskan kepada Jack bahwa ia sudah lama di sini dari pangkatnya letnan. Sebelum program Avatar, para tentara menggunakan robot untuk menghadapi suku Na'vi saat membuat pangkalan ini. Sebagai mantan marinir pengintai, Jack diminta untuk mempelajari kaum Na'vi dari dalam. Jadi Jack bakal berbaur dengan suku Na'vi bersama Grace dan Norm. Do that for me, son? Keesokan harinya, Jack kembali ke tubuh Avatar untuk mengawal Avatar Grace dan Avatar Norm yang akan mengumpulkan data biologis di hutan. Sesampainya di lokasi, Avatar Jack, Grace, dan Norm menuju ke hutan, sedangkan Kapten Trudy dan lainnya menunggu sambil ngopi. Grace membawa Jack dan Norm ke tempat sekolah yang sudah terbengkelai. Jadi 10 tahun yang lalu, Grace dan ilmuwan lainnya berbaur dengan suku Na'vi untuk memberi pelajaran bahasa dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak suku Na'vi. Namun, di sekolah tersebut terdapat bekas tembakan peluru seperti terjadi sesuatu di tempat ini. Kemudian Grace dan Norm kembali ke hutan untuk mengambil sampel akar minang. Jack yang penasaran dengan pohon-pohon yang unik dan unyu-unyu, ia dengan isengnya menyentuh pohon putri malu khas Pandora. Saat semua pohon nyingkup, Jack dikejutkan dengan adanya badak khas Pandora yang sewot dengan keberadaan Jack. Grace meminta Jack untuk tenang, namun Jack dengan kemplitinya menantang badak dengan geramannya. Geraman Jack membuat badak berhenti menyerang dan mundur. Ternyata seekor macan khas Pandora muncul di belakang Jack. Macan tersebut bernama Thanator, pemakan daging. Grace menyuruh Jack untuk berlari menghindar dari Thanator.
Jack dikejar-kejar sampai mukanya panik dan mengeluarkan keringat dingin. Namun nasib baik menyertai Jack. Ia melompat dan terjun menuju sungai air terjun, yang membuat Thanator berhenti mengejar. Avatar Jack berjalan menyusuri hutan dengan membawa kayu runcing di tangannya. Tanpa disadari, Jack sedang diawasi oleh suku Na'vi asli yang bernama Neytiri. Ia akan membunuh Jack, namun biji pohon suci muncul di depan Neytiri, yang artinya tanda keberuntungan ada pada Jack, membuat Neytiri tak jadi membunuh Jack. Karena hari mulai gelap, kelompok Brace memutuskan berhenti mencari Jack dan kembali ke pangkalan. Malam harinya, Jack ditakutkan dengan suara au-au yang semakin mendekati dirinya. Jack menggunakan kemejanya sebagai obor. Dengan dicelupkan kemeja tersebut ke getah pohon, Jack langsung menyalakan obornya. Dan betapa kegirangannya Jack saat melihat kawanan Sue sedang mengelilingi dirinya. Ia bakal diserang oleh kawanan Sue tersebut. Satu persatu Jack gebuki kawanan Sue. Saat Jack hampir koet diserang Sue, Neytiri datang menyerang para Sue dan berhasil mengusirnya. Setelah kawanan Sue pergi, Neytiri menghampiri salah satu Sue yang sekarat. Ia seperti mengucapkan doa terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Jack mengucapkan terima kasih kepada Neytiri, namun Neytiri tak mengubrisnya. Jack mengejar Neytiri yang menghindar darinya. Kemudian Jack malah ditampol dan menyalahkan Jack karena tidak seharusnya kawanan Sue mati di tangannya. Alasan Neytiri menyelamatkan Jack yaitu melihat biji pohon suci yang memihak kepada Jack, karena Jack ini punya jiwa yang baik tapi tolol. Jack terus mengikuti Neytiri hingga akhirnya Neytiri menyuruhnya untuk pergi darinya. Namun kumpulan biji pohon suci tiba-tiba muncul menempel di tubuh Jack. Biji tersebut adalah roh yang sangat suci. Mengetahui Jack bisa menyelamatkan para suku Na'vi, Neytiri membawa Jack ke klannya. Namun saat di perjalanan, Jack malah diserang dan ditangkap oleh kelompok Na'vi yang dipimpin Sutse. Lalu membawa Jack ke sarang Na'vi yang berada di bawah pohon raksasa bernama Home Tree. Jack diperkenalkan kepada ayah Na'vi, ketua klan tersebut. Jack mengajak salaman kepada ketua, tapi malah ditahan karena mengira Jack ini menyerang ketua. Lalu Mo'at, ibunya Neytiri, orang yang menafsirkan kehendak Eywa, datang untuk mengecek kelayakan Jack datang ke sini. Saat Mo'at mengeceknya, ia merasakan bahwa Jack ini bisa dijadikan sebagai rakyat atau anggota klan Na'vi. Jack dengan jujurnya mengatakan bahwa ia seorang prajurit. Jack hampir dibunuh oleh Sutse karena prajurit dari orang Ski sebagai ancaman para Na'vi. Namun sang ketua malah meminta Jack untuk mengajari cara berperang orang Ski. Orang Ski ini manusia yang datang kemari. Mo'at juga menyuruh putrinya untuk mengajari Jack mempersiapkan ke dalam rakyat Na'vi, jadi kayak diajari gaya hidup suku Na'vi. Malam itu juga Jack mulai berbaur dengan suku Na'vi. Dan saat Jack tidur, ia kembali ke tubuh manusianya dan disambut oleh Dr. Grace. Jack menceritakan tentang keberhasilannya berbaur dengan suku Na'vi kepada Kolonel Miles dan Parker, kepala penambang. Nah, di sini Jack baru tahu rencana RDA, yaitu mengambil unobtainium terbesar tepat di bawah pohon Home Tree, sarang para suku Na'vi.
Jack diminta untuk lebih dekat lagi dengan suku tersebut agar omongannya dapat dipercaya, karena Jack juga diminta untuk memindahkan para suku keluar dari pohon tersebut. Dalam waktu 3 bulan, RDA dan marinir bakal merobohkan pohon tersebut demi unobtainium. Di hari pertama menjadi suku Na'vi, Neytiri mengajari Jack menaiki kuda khas Pandora dengan cara menghubungkan ujung rambutnya ke ujung penghubung milik kuda. Gak tahu namanya apa, saya sebut saja selang penghubung. Jadi semua hewan di Pandora memiliki selang tersebut, namun Jack belum menguasainya, membuat Jack terjatuh saat kuda berlari. Jack kembali ke tubuh manusianya dan memberi informasi tentang home tray ke Kolonel dan Parker. Karena jaraknya jauh dari pangkalan, Grace, Jack, dan Norm berniat untuk pindah ke pos terdepan di dalam hutan. Di perjalanan menuju pos, Jack dan Norm terkesan melihat batu-batu besar melayang di udara. Tempat tersebut bernama Vortex Flow. Secara teori, unobtainium adalah superkonduktor yang menyebabkan efek maglev. Sesampainya di pos dan masuk ke dalamnya, Jack melihat foto avatar Grace yang sedang bersama anak-anak suku Na'vi. Terlihat keadaan waktu itu sangatlah hangat. Kemudian Jack kembali menjalankan misinya. Di hari kedua, Neytiri mengajak Jack ke atas pohon home tree untuk memperkenalkan Ikran, makhluk bersayap seperti naga. Namun Jack belum memperbolehkan menaiki Ikran sebelum Jack benar-benar siap. Hari terus berjalan, Jack terus diajari gaya hidup suku Na'vi, seperti berbahasa suku Na'vi, memanah, gelendotan di pohon, menyatukan alam, dan mengikuti proses penguburan suku Na'vi yang meninggal di pohon Aiwa. Setiap hari, Jack juga harus kembali ke tubuh manusia, tepatnya 16 jam sehari. Jack bangun untuk makan supaya tubuh manusianya tetap terjaga. Di sini Jack menanyakan kepada Grace tentang apa yang terjadi di sekolah terbengkelai. Lalu Grace menceritakan pada waktu itu, Silwanin, adiknya Neytiri, berhenti datang ke sekolah karena mengetahui home tree akan ditebang. Ia dan para pemburu muda membakar bulldozer milik RDA. Mereka pikir Grace dapat menolongnya, maka dari itu Silwanin dan lainnya pergi ke sekolah menemui Grace saat dikejar-kejar oleh marinir. Mereka dibunuh di ambang pintu tepat di depan Neytiri. Para murid Grace kabur dan tak pernah kembali. Grace sangat terpukul atas kejadian tersebut. Ia tak bisa menahan para marinir dan RDA. Hal yang membuat Grace demen banget sama suku Na'vi yaitu ketika para muridnya memanggil Grace Sanok, yang artinya ibu. Selama 10 tahun, Grace ingin menolong suku tersebut, namun ia tak bisa berbuat banyak. Saat avatar Jack belajar berburu dengan cara yang bersih, saat itulah Jack sudah siap untuk menaiki Ikran. Jack dan para calon penunggang Ikran lainnya dipandu oleh Suste ke tempat Banses, tempat berkumpulnya para Ikran. We call them banshees. But to do that, namun untuk menuju Banses, mereka harus memanjat runtuhan batu yang melayang menjulang ke atas. Setelah mereka sampai, Jack disuruh untuk memulai duluan, memilih Ikran, dengan resiko mati dimakan Ikran. Bermodalkan tali rapiah dan keringat dingin, Jack berusaha menaklukkan Ikran yang juga memilih Jack, namun Jack harus melawannya terlebih dahulu. Setelah menggunakan skill duanya, Jack berhasil menghubungkan rambutnya dengan selang Ikran.
You're mine. Alhasil, Jack sekarang memiliki ikran untuk dijadikan transportasi terbangnya. Saat Jack sedang terbang bersama Neytiri, mereka diserang oleh Taruk Makto yang tiba-tiba muncul dari atas. Makto ini salah satu makhluk yang paling ditakuti di Pandora. Hanya satu orang yang pernah menaiki Makto, yaitu nenek moyang Neytiri. Dia membawa klan pada masa penderitaan besar. Kalau naik Makto ini bakal ditakuti oleh makhluk Pandora. Keesokan harinya, Jack diresmikan sebagai bagian dari suku Na'vi. Avatar Grace yang melihatnya senang dengan diresmikannya Jack. Kemudian pada malam hari, Neytiri mengajak Jack ke tempat pohon suci. Di sini Jack menghubungkan rambutnya dengan akar pohon suci. Jack mendengar jiwa suku Na'vi yang sudah bersama Eywa. Eywa ini seperti dewa atau Tuhan bagi suku Na'vi. Setelah itu, Jack dan Neytiri memilih satu sama lain sebagai pasangan. Disaksikan Eywa. Keesokan harinya, saat Neytiri terbangun karena mendengar suara kresek-kresek, ia dikejutkan dengan kedatangan bulldozer yang akan meratakan tempat tersebut. Neytiri mencoba membangunkan Jack yang masih tertidur. Ternyata Jack lagi sarapan dulu di pos. Bangke emang ini si Jack ya. Jack bergegas masuk ke tubuh Avatar. Mengetahui bulldozer sebagai ancaman, Jack berusaha memberhentikan bulldozer dengan merusak CCTV-nya. Namun hal itu tak membuat bulldozer berhenti. Bulldozer tersebut terus maju merusak tempat tersebut. Scale up. Mengetahui Jack yang merusak CCTV, Kolonel Miles bergegas menuju pos di hutan untuk menghentikan Jack. Karena kesetiaan Jack ini sudah berubah yang lebih memilih suku Na'vi. Saat Jack akan menjelaskan kenapa ia dikirim ke sini untuk berbaur dengan suku Na'vi, Kolonel datang ke pos menghentikan Jack, membuat Avatar Jack pingsan saat akan menjelaskan maksudnya. Jack dan lainnya dibawa ke pangkalan. Di sini Grace berargumen bahwa menghancurkan Home Tree dapat merusak jaringan saraf biologis pada Pandora. It's a global network and the sound, it's all around us. Jack juga mengakui bahwa Na'vi tidak akan pernah meninggalkan Home Tree. Parker, wait, stop. I don't want that kind of blood in your hands. Parker memberikan Jack dan Grace waktu 1 jam untuk meyakinkan Na'vi agar dievakuasi sebelum memulai serangan kepada Home Tree. Saat Avatar Jack terus terang kepada Na'vi tentang kedatangannya sebagai mata-mata orang Ski, Neytiri sedih dan sangat kecewa kepada Jack. Ketua menyuruh pasukannya untuk menangkap Jack dan Grace. Ketika para Na'vi di luar Home Tree, orang Ski datang menggunakan pesawat tempurnya. Jack dan Grace menyuruh Na'vi untuk kabur dari tempat ini. Namun karena percaya dengan anak panah mereka mampu mengalahkan orang Ski, mereka memilih diam dan akan menyerang. Kolonel Miles menyerang dengan tembakan gas asap. Para Na'vi langsung menyerangnya dengan panahan, namun hal itu sia-sia karena tak menembus badan pesawat. Kolonel langsung menyerangnya dengan misil peledak. Di sini Moat melepaskan Jack dan Grace sambil menangis memohon kepada Jack untuk menolong suku Na'vi. Karena terlalu banyak ledakan, pohon tersebut hancur dan roboh, menewaskan banyak sekali suku Na'vi.
Setelah pohon tersebut tumbang, kelompok kolonel pergi kembali ke pangkalan. Ayah Neytiri meninggal di hadapannya. Jack mencoba menenangkan Neytiri, namun ia sudah terlanjur kecewa dengan Jack. Saat itu juga penghubung Avatar diberhentikan. Avatar Grace dibawa oleh suku Na'vi, sementara Avatar Jack tergeletak di rerombohan Home Tree. Kini Jack, Grace, dan Dr. Nom ditahan. Namun Trudy yang juga nggak tega melihat suku Na'vi berniat untuk membebaskan mereka bertiga. Dibantu Max, mereka berhasil kabur dari pangkalan menggunakan pesawat. Kolonel Miles yang mengetahui mereka kabur langsung mengejarnya dan keluar menembaki pesawat tanpa kresek oksigen. Namun kelompok Jack berhasil kabur. Tanpa disadari, Grace terkena tembakan di perutnya. Trudy segera menuju pos depan dibantu Avatar Nom. Trudy membawa satu pos ke tempat yang lebih aman, yaitu di tengah hutan. Jack berniat untuk membawa Grace ke Moat untuk menyelamatkan Grace yang sedang sekarat. Esok harinya, Jack bergegas kembali ke avatarnya. Jika Jack langsung menemui suku Na'vi, pasti dia tak diterima lagi karena kesalahannya. Jack punya rencana untuk membuat Na'vi percaya kepadanya lagi, yaitu dengan mengendari Toruk Makto. Toruk is the baddest cat in this, so why would he ever look up? Saat suku Na'vi berkumpul di pohon jiwa atau Ewa dan sedang berdoa, Jack datang dengan mengendari Toruk Makto. Seketika itu juga, suku Na'vi takut dan terkejut. Si Jack ini Makto. Disinilah Jack kembali dipercayai dan meminta kepada Moffat untuk menyelamatkan Grace. Malam harinya, suku Na'vi mencoba mentransfer Grace dari tubuh manusia ke avatarnya dengan bantuan pohon Ewa atau jiwa. In this body. Namun hal itu gagal saat Grace meninggal sebelum prosesnya selesai. What's happening? Did it work? Kini Jack meminta Stu Stay untuk menerjemahkan ucapannya kepada suku Na'vi. Jack berbicara untuk mempersatukan klan tersebut dan memberitahu mereka agar mengumpulkan semua klan untuk berperang melawan RDA. This is our land! It came. Every one of you is fighting. These orbital images tell. Mengetahui ancaman besar yang akan terjadi, Kolonel Miles berniat untuk menyerang pohon jiwa karena ia percaya bahwa kehancurannya akan menundukkan para suku Na'vi. And that too. Malam harinya, Jack berdoa kepada Ewa melalui hubungan saraf dengan pohon jiwa untuk menjadi perantara atas nama Na'vi. Keesokan harinya, orang Ski atau RDA datang untuk menyerang pohon jiwa dari jalur udara dan jalur darat. Saat bom akan dijatuhkan, klan Ikran yang dipimpin Makto turun mulai menyerang para pesawat. Begitu juga di darat, para klan kuda liar mulai menyerang pasukan RDA. Trudy juga ikut serta melawan RDA, terutama pesawat induk yang ditumpangi kolonel. Namun Trudy terkena tembakan dan hancur tertembak kedua kalinya oleh kolonel. Begitu juga di darat,
klan kuda liar berhasil diserang secara brutal oleh RDA. Neytiri juga terkena tembakan, membuat ikrannya jatuh dan mati. Sementara Tuesday yang nekat masuk ke pesawat menyerang para marinir, ia tertembak dan jatuh dari pesawat. Di ambang kekalahan suku Na'vi, makhluk-makhluk di Pandora menyerang para pasukan RDA seperti Badak dan Ikran. Ternyata Ewa mendengar doa dari Jack untuk membantu melindungi Pandora. Panator yang tadinya galak nurut dengan memilih Neytiri untuk menaikinya. Kini mereka berhasil mengalahkan pasukan RDA, namun tidak dengan Kolonel Miles. Ia berhasil kabur dari pesawat yang jatuh menggunakan robotnya. Ia menemukan pos penghubung, namun Neytiri datang menyerang Kolonel dan berhasil menghancurkan senjata robot. Tapi Kolonel berhasil membunuh Panator dengan menggunakan belati robot. Give it up, Quarch. Saat itu juga Jack datang dan bertarung melawan Kolonel. Jack juga berhasil memecahkan kaca pelindung robot. Kolonel berniat untuk menghentikan penghubung Jack. Jack terus menghalanginya, yang membuat Jack terlempar oleh Kolonel. Karena merasa sakit di dada, penghubung avatar tak berjalan lancar. Saat Kolonel akan menggorok avatar Jack, Neytiri berhasil membunuh Kolonel dengan memanah di dadanya. Jack terlepas dari avatarnya karena tabungnya rusak. Ia kehabisan oksigen saat keluar dari tabung. Namun Neytiri datang menyelamatkan Jack. Setelah itu mereka berdua menemui Tuesday yang sedang sekarat. Tuesday meminta Jack untuk membunuhnya secara terhormat. Kini Jack, Norm, dan beberapa orang lainnya mengusir manusia dari Pandora dan dikirim kembali ke bumi. Setelah itu, Jack memutuskan untuk memindahkan secara permanen ke tubuh avatarnya dengan bantuan pohon jiwa. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Avatar. Semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.